Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4991. Namun, Harvey York mengabaikan orang-orang ini. Tetapi telah mengambil senjata api di tangan Damian Huo, menarik asuransi, dan meletakkannya di dahi Araceli Hoffman. Suasana di lapangan pun seketika kembali tegang. Bajingan, apakah kamu memakan empedu macan tutul jantung beruang? Beraninya kamu menggunakan senjata api untuk melawan Tuan Muda Hoffman. Kamu keterlaluan, sama seperti perilakumu. Itu adalah kejahatan besar menjarah dan memusnahkan keluarga. Biarkan orang pergi, atau kami akan membunuhmu lebih dulu. Setelah aku membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan membunuh generasi ke-18 dari nenek moyangmu. Sekelompok besar orang semuanya meraung, dan suaranya menghancurkan bumi. Mereka tidak sabar untuk menembak Harvey York secara langsung. Lagi pula, apa yang dilakukan Harvey York sekarang di luar pemahaman mereka. Menatap dahi Araceli Hoffman dengan senjata api. Apakah dia tahu seberapa besar benda ini? Dikabarkan bahwa akan ada gempa bumi besar di seluruh Jinling. Harvey York mengabaikan semua orang di sekitarnya. Baru saja menghancurkan dahi Araceli Hoffman dengan senjata api. Dan berkata, dengan ringan, Tuan Muda Hoffman, Anda belum mati. Mengapa Anda tidak berbicara? Sama sekali tidak sopan. Kenapa kamu tidak menjawab saat aku bertanya? Apakah kamu baru saja pusing karena dipukul? Jadi kamu tidak mendengar dengan jelas. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Apakah Anda puas dengan penjelasan saya? Tuan Muda Hoffman. Kelopak mata Mandy Zimmer melonjak liar. Dia merasa Harvey York terlalu impulsif. Orang seperti Araceli Hoffman tidak bisa disakiti begitu saja. Keluarga Hoffman ada di Jinling. Dan dia adalah kaisar mutlak di bumi. Bahkan jika 6 dunia tersembunyi dan keluarga penggabung Jinling bergabung, mereka hanya dapat memeriksa dan menyeimbangkan keluarga Jinling Hoffman. Sekarang Harvey York memperlakukan Araceli Hoffman seperti ini. Konsekuensinya mungkin menjadi bencana. Tapi sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan Harvey York. Bagaimanapun juga, Harvey York ada di sini untuk urusan Simon Zimmer. Jika bukan karena perjudian Simon Zimmer, segalanya tidak akan sampai ke titik ini. Dalam pandangan rumit Mandy Zimmer, Araceli Hoffman tidak memiliki histeria yang dia bayangkan. Dia juga tidak panik. Meskipun dia dipegang oleh senjata api Harvey York, dia masih mengeluarkan tisu dengan sangat tenang, menyeka darah di dahinya. Dan pada saat yang sama masih menyilangkan kakinya. Tangannya terlipat di pahanya. Dan kemudian menatap Harvey York dengan penuh minat dan berkata, York Master, saya tahu bahwa Anda sangat baik. Saya tahu bahwa banyak orang hebat Jinling menderita kerugian di tangan Anda. Aku juga tahu bahwa kamu sekarang tak terkalahkan di Jinling. Dan latar belakangmu sangat tinggi. Tapi, meski begitu, apakah kamu benar-benar berani menarik pelatuknya? Beri kamu 10 keberanian. Kamu tidak berani. Saat berbicara, Araceli Hoffman, yang tampak acuh tak acuh, juga memberi isyarat agar orang lain tenang. Bagaimanapun, ada keheningan di setiap peristiwa besar. Menurutnya, panik di depan orang kecil seperti Harvey York adalah tindakan yang sangat memalukan dan bodoh. Harvey York tersenyum dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Hoffman masih sangat tenang pada tahap ini. Dia benar-benar layak menjadi pewaris pertama keluarga Jinling. Atau ayo main game. Coba tebak. Apa aku berani membunuhmu? Saya kira Anda tidak berani. Karena mereka yang berani tidak akan berkicau di sini.
tetapi sudah melakukannya. Araceli Hoffman mengucapkan setiap kata dengan sikap bersiap untuk pembunuhan. Jadi, aku tidak puas dengan penjelasanmu. Tidak ada ketulusan, tidak ada bobot, dan tidak ada nilai. Dan karena impulsifmu, penjelasan yang perlu diberikan Mandy Zimmer akan sedikit lebih berat. Apa ini namanya? Biarkan aku memikirkannya. Ini harus disebut hukuman impulsif. Benar, jelas. Meskipun Araceli Hoffman menderita kerugian berturut-turut di tangan Harvey York, dalam kognisinya, akar rumput seperti Harvey York masih tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Di alam bawah sadarnya, hanya pangeran top sejati yang bisa membuatnya berharga. Ini adalah kebanggaan dan prasangka. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, "Sepertinya Tuan Muda Hoffman kita siap untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri." Setelah berbicara, Harvey York sudah menarik pelatuknya. Dan pelatuknya mengeluarkan suara klik. Napas kematian menyebar dari pelatuk pada saat ini. Bab 4992. Namun, Araceli Hoffman masih tidak takut pada saat ini. Dia hanya berkata dengan penuh minat, "Jika Anda ingin menembak, cepatlah. Jangan buang waktu satu sama lain." Jelas. Dalam kognisi Araceli Hoffman, Harvey York tidak berani menarik pelatuknya. Paling-paling dia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Lagi pula, begitu dia menarik pelatuknya, dia harus membayar harga yang tak terbayangkan. Keluarga Jinling Hoffman yang kehilangan ahli warisnya pasti akan membalas dengan segala cara. Harvey York atau Mandy Zimmer sama sekali tidak bisa menanggung konsekuensi seperti itu. Harvey York berkata dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. "Tuan Hoffman, dunia ini tidak berjalan sesuai dengan ide Anda. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak berani bertaruh dengan hidupmu. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu memiliki peluang besar untuk kalah?" Pada saat ini, Harvey York masih menarik pelatuknya perlahan. Tetapi dalam hatinya dia sangat menghormati Araceli Hoffman. "Saya harus mengakui bahwa putra tertua keluarga Hoffman adalah putra tertua keluarga Hoffman. Sulit dibandingkan dengan apa yang disebut anak laki-laki besar yang menginjak anjing di masa lalu. Level Araceli Hoffman bukanlah 1,5 bintang. Aku masih mengatakan itu." Araceli Hoffman tampak kedinginan. Mereka yang berani menarik pelatuk tidak akan berkicau. Seseorang yang bengkok ditakdirkan untuk tidak berani. Harvey York menghela nafas. "Tidak bisakah kamu melihat? Apakah aku memberimu kesempatan?" Ketika Harvey York berbicara, kekuatan di tangannya bahkan lebih besar. Selama dia memiliki sedikit lebih banyak kekuatan, pin tembak akan jatuh. Adegan ini membuat Anderson Xavier dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat yang sama, mereka tidak berani bertindak gegabah. Karena takut tindakan acak akan membuat Harvey York marah dan membuatnya benar-benar membunuhnya. "Itulah aku." Araceli Hoffman tampak tenang dan santai. "Hanya keluarga Kim yang berdiri. Bukan keluarga Kim yang berlutut. Biarkan aku menjadi lembut. Kamu tidak layak. Oke. Aku menghargaimu." Harvey York tersenyum. "Kalau begitu aku akan mengantarmu ke jalanmu." Retakan. Detik berikutnya, Harvey York mengerahkan kekuatan lagi di bawah mata semua orang yang tumpul. Ding. Suara tajam pukulan jarum jatuh. Dan pada saat berikutnya, wajah Araceli Hoffman memutih dengan swoosh. Tidak lagi ringan. Tidak lagi ringan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan benar-benar berani menarik pelatuknya. Anderson Xavier dan yang lainnya juga tiba-tiba merasa gelap di depan mereka dan hampir pingsan. Dan para tamu yang hadir dan tamu wanita bahkan berteriak. Mandy Zimmer merasakan gemuruh di kepalanya. Simon Zimmer mengeluarkan suara ah dan jatuh ke tanah lagi. Kali ini benar-benar pusing. Namun,
Gambar darah yang berterbangan dalam imajinasi tidak muncul. Dan tembakan Harvey York kosong. Tidak ada peluru di laras. Harvey York berkata dengan malu, "Oh, aku lupa. Barusan Damian Huo memuat ulang bakshot. Aku harus memajukan satu klip lagi. Kita mulai dari awal lagi. Aku janji. Kali ini tidak akan ada bom kosong." Saat berbicara. Pada saat Araceli Hoffman tidak bisa bereaksi, Harvey York meletakkan senjata api di dahinya lagi. "Ayo, Tuan Muda Hoffman. Mari kita mulai dari awal." Harvey York tersenyum lembut. "Apakah Anda puas dengan penjelasan yang saya berikan? Jika kamu tidak puas, aku akan membunuhmu." Ekspresi Araceli Hoffman saat ini sulit dilihat secara ekstrim. Dia menatap Harvey York. Tidak bisa berkata apa-apa. Orang bisa berani tanpa takut mati. Tapi secara umum, ini baru pertama kali. Araceli Hoffman, yang baru saja berjalan di sekitar gerbang neraka, hampir mati ketakutan pada saat ini. Awalnya, dia mengira Harvey York tidak berani menembak. Jadi dia berani berpura-pura tenang. Siapa tahu, Harvey York benar-benar berani. Saat Harvey York menarik pelatuknya, dia menyesalinya. Bab 4993. Dia Araceli Hoffman adalah putra tertua dari keluarga Hoffman. Tubuh 1000 emas tidak bisa duduk. Bagaimana dia bisa benar-benar mati di tangan orang kecil demi pertarungan kehendak? Pada saat ini, Araceli Hoffman ingin mengucapkan beberapa kata nasihat, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Harvey York tersenyum ringan. Araceli Hoffman suka membunuh orang. Tapi Harvey York adalah kakek yang membunuh dan menghukum. Bagi Harvey York, dibandingkan membunuh Araceli Hoffman, tentu saja lebih berharga untuk membuat tuan muda yang bangga dari keluarga Hoffman ini, yang menganggap dirinya lebih unggul, langsung berlutut. Anderson Xavier di satu sisi juga melihat ketegasan Araceli Hoffman saat ini. Dia tidak bisa tidak berkata, "Nama keluarga adalah York. Sebaiknya kau tidak main-main, hanya karena kamu beruntung. Itu tidak menyebabkan konsekuensi bencana. Jika tidak, sekarang kamu telah ditembak mati oleh senjata acak. Dan karena tindakan sembronomu, kerabat, teman, dan 18 generasi leluhurmu semuanya akan terlibat." Harvey York tersenyum dan berkata, "Ini tidak bisa dilakukan. Tuan Muda Hoffman yang mengatakannya. Aku harus memberinya penjelasan malam ini. Apa status dan status Tuan Muda Hoffman? Di zaman kuno, itu adalah kata emas. Jangan bicara tentang melibatkan generasi ke-18 leluhur. Bahkan jika itu adalah generasi ke-19, saya harus memberikan akun kepada Tuan Muda Hoffman. Tuan Muda Hoffman tidak puas dengan penjelasan saya. Jadi saya harus terus memberikannya. Berikan sampai Tuan Muda Hoffman benar-benar puas." Saat berbicara, Harvey York tampak acuh tak acuh dan mulai perlahan menarik pelatuknya lagi. Kali ini, suara klik yang tumpul keluar, dan semua orang mendengarnya. Kali ini tidak akan pernah kosong. Dan tepat ketika Mandy Zimmer hendak menutup matanya dan tidak tahan melihat pemandangan di depannya, Araceli Hoffman, yang mengira dia yakin, akhirnya berkata dengan dingin, "Tunggu sebentar." Fatih Kuilanlan dan Anderson Xavier sama-sama terkejut pada saat yang sama. Jelas tidak percaya bahwa Araceli Hoffman akan menerima konseling. Mandy Zimmer juga tampak aneh. Hanya Harvey York yang tersenyum dan berkata, "Apa, Tuan Muda Hoffman? Bukankah Anda mengatakan bahwa keluarga Hoffman tidak dapat dipermalukan?" Araceli Hoffman menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini adalah akhir dari masalah malam ini. Aku puas dengan penjelasanmu." Ketika dia mengatakan ini, wajah Araceli Hoffman sangat jelek. Malu di wajah. Benar-benar tak tahu malu. Setelah berbicara, Araceli Hoffman menatap Harvey York dan berkata, "Apakah kamu puas sekarang?"
Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Bagaimana saya bisa puas? Kamu bersedia berjudi dan tidak mengakui kekalahan, dan menjebak wanitaku dari 1000. Kamu masih harus meminta kami untuk memberimu penjelasan. Oke, demi Anda, Tuan Muda Hoffman. Beritahu saya untuk memberikannya kepada Anda. Kamu, Tuan Muda Hoffman, pilih-pilih dan pilih-pilih. Dan pada akhirnya, kamu akhirnya puas dengan penjelasan ini. Saya sangat lega karena saya tidak mengecewakan Anda, Tuan Muda Hoffman. Namun, apakah menurutmu ini adalah akhir dari masalah ini? Sekarang, jika Anda tidak memberi saya penjelasan, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Utama anti-pelanggan. Ini adalah anti-customer oriented yang sebenarnya. Araceli Hoffman hampir menjadi gila saat ini. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Oke, katakan. Apa lagi yang perlu kamu jelaskan?" Aturan sungai dan danau. Harvey York berkata dengan ringan. Siapapun yang menghasilkan 1000, tangannya terpotong. Tolong. Melihat ekspresi Harvey York, Araceli Hoffman terlihat jelek, tetapi akhirnya membuat gerakan. Melihat Araceli berjalan perlahan ke depan, Anderson Xavier tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dan dia mematahkan tangannya dengan 2 klik. Apa? Jeritan melengking keluar. Dan Anderson Xavier, yang baru saja tinggi di atas, langsung lumpuh di tanah pada saat ini. Berkedut terus-menerus. Ya, saya sangat puas dengan penjelasan ini. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menepuk wajah kanan Araceli Hoffman. Aku tahu kamu kesal. Aku tahu ini belum berakhir. Tapi selama kamu tidak takut mati, kamu dipersilakan untuk datang kepadaku. Selalu ada solusi untuk suatu masalah. Kami masih bisa bermain untuk waktu yang lama. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menyeret tangan Mandy Zimmer dan memberi isyarat kepada Damian Huo untuk menggendong Simon Zimmer, yang pingsan, dan sisiran meninggalkan aula. Biarkan mereka pergi. Araceli Hoffman berkata dengan ekspresi jelek, mengisyaratkan yang lain untuk mundur. Dia tahu bahwa malam ini, dia telah kehilangan banyak orang. Bab 4994. Di jembatan. Mercedes-Benz S-Class mengemudi dengan tenang. Mandy Zimmer meletakkan tangan kanannya di dahinya dan menyesap soda sebelum menatap Harvey York dan berkata dengan lembut, "Harvey York, terima kasih. Tapi kamu terlalu impulsif malam ini. Bagaimanapun, dia adalah putra tertua dari keluarga Jinling. Jika dia ingin membalas dendam, aku khawatir kita." Omong-omong, Mandy Zimmer merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Meskipun dia tahu bahwa jika Harvey York tidak menembak malam ini, dia pasti akan memiliki akhir yang sangat tak tertahankan. Bahkan saudara perempuannya sendiri mungkin terlibat olehnya. Dan akhirnya tidak dapat diprediksi. Namun, Mandy Zimmer masih dengan keras kepala percaya bahwa Harvey York telah bertindak terlalu impulsif. Setelah terdiam beberapa saat, Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak ada bedanya. Sejak kencan butamu, Araceli Hoffman dan aku ditakdirkan untuk menjadi musuh." Dia tidak mengatakan apa-apa tentang aula panjang umur. Tapi sekarang dia telah bersama Araceli Hoffman selamanya. Mengapa memberinya wajah hari ini? Mandy Zimmer tidak lagi mempermasalahkan masalah ini. Tetapi tiba-tiba bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa tembakan yang Anda tembakkan adalah peluru kosong?" Harvey York berkata dengan enteng, "Saya tidak tahu. Hanya saja dia beruntung. Jika tidak ada amunisi kosong dan dia mati, dia memintanya, kan?" Mendengar kata-kata Harvey York, Mandy Zimmer tertegun sejenak. Dia tiba-tiba merasa bahwa Harvey York di depannya begitu asing. Tanpa sepatah kata pun, dia mengirim Mandy Zimmer dan Simon Zimmer kembali ke rumah Zimmer. Dan setelah memastikan bahwa Simon Zimmer baik-baik saja,
Harvey York berbalik dan pergi. Meskipun dia tinggal di rumah Zimmer akhir-akhir ini, dia ingin pergi ke Jifutang malam ini. Karena begitu Araceli Hoffman mulai membalas dendam, maka aku takut dia tidak akan pernah mati. Dalam hal ini, jangan melibatkan Mandy Zimmer. Keesokan paginya jam 5:30, sebuah jet pribadi Gulfstream diparkir di area VIP Bandara Internasional Jinling. Jet pribadi seperti itu dimiliki oleh orang-orang di China yang kaya atau mahal. Dan di pagi hari ini, tidak ada pejalan kaki atau mobil di sekitar bandara. Dan angin utara yang dingin bergemuruh, tak terhindarkan dengan sedikit kesedihan. Mandy Zimmer, yang berdiri di pintu keluar lorong VIP, mengenakan setelan profesional saat ini, menatap acuh tak acuh ke depan. Pada saat ini, seseorang sudah mulai meletakkan karpet merah di tanah. Ada juga banyak master hebat dalam setelan tang yang tersebar di semua tempat, bersiap untuk pekerjaan keamanan. Jelas, ada superhero nyata yang datang. Segera, seorang pria parubaya yang boros dalam setelan tunik Cina muncul. Dia tampak sedikit terkejut ketika melihat Mandy Zimmer, lalu berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, "Nona Zimmer, halo. Tuan Jin datang ke Jinling kali ini, hanya untuk berdoa meminta dupa di Gunung Ungu. Tidak ada lagi yang terlibat. Jadi Nona Zimmer, silakan kembali." Mandy Zimmer sedikit mengernyit, tetapi masih berkata dengan suara rendah, "Tuan Jin, saya ada hubungannya dengan pemilik rumah. Tolong sampaikan juga atas namamu. Beri aku waktu sebentar untuk berbicara." Direktur Jin memandang Mandy Zimmer sebentar sebelum perlahan berkata, "Oke, Nona Zimmer. Anda adalah kepala cabang ke-9. Menurut aturan keluarga, Anda memang memenuhi syarat untuk bertemu Tuan Jin 3 kali setahun. Namun, hanya ada 5 menit dalam satu waktu. Jadi jangan sia-siakan waktu berharga Tuan Jin." Mandy Zimmer sedikit mengangguk dan berkata, "Ini wajar. Yakinlah, Direktur Jin." Manajer Jin mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Bab 4995. Sekitar 1 menit kemudian, Direktur Jin muncul lagi. Dia berjalan di depan Mandy Zimmer dan tersenyum. "Tuan Jin berkata bahwa Anda begadang karena kerja keras Anda. Dia akan menemuimu saat sarapan. Nona Zimmer, apakah Anda perlu makan malam bersama?" Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Aku sudah makan." Faktanya, Mandy Zimmer tidak makan apa-apa sepanjang malam. Tetapi pada saat ini, dia akan menghadapi kepala keluarga Jin, yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia masih berharap dia akan tetap dalam kondisi terbaik. Segera, di bawah kepemimpinan Butler Jin, Mandy Zimmer berjalan ke restoran yang disiapkan sementara di ruang tunggu VIP bandara. Seorang lelaki tua dengan setelan tunik Cina yang sedang bermain bola pergelangan tangan mendengar suara itu dan mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya seperti orang tua biasa, tapi ada sedikit kecemerlangan di matanya. Pada saat ini, dia menatap Mandy Zimmer dalam-dalam, lalu tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Jin di Mordu kita. Apakah itu penampilan atau temperamen? Itu adalah pilihan terbaik. Tidak heran kamu bisa memimpin setelah Warren Jin meninggal. Namun, kamu datang kepadaku dengan tergesa-gesa. Ada apa? Jika ini tentang Paola Jin, kamu tidak perlu mengatakannya. Kepala keluarga Jin di Mordu kami selalu menjadi orang yang cakap. Pemilikku. Aku tidak akan begitu teliti. Yang ini adalah pria besar yang berada di atas keluarga Jin di Mordu dan telah mengendalikan keluarga Jin di Mordu selama lebih dari 10 tahun. Gaspar Jin, kepala keluarga Jin di Mordu. Terlepas dari ketenarannya,
Dia membaca seolah-olah dia bisa melafalkan sutra dan melantunkan Buddha kapan saja. Namun kemampuan Gaspar Jin ini di luar imajinasi orang biasa. Terima kasih, Patriark. Pada saat ini, Mandy Zimmer tidak berani memegangnya di depan Gaspar Jin. Dia tahu dia tidak punya banyak waktu. Jadi dia langsung masuk ke pokok pembicaraan. Patriark, aku datang ke sini kali ini terutama untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil dengan mengambil keuntungan dari kecenderungan umum kedatanganmu ke Jinling. Patriark. Gaspar Jin memiliki ekspresi damai di wajahnya. Dia menyesap teh puer dan berkata dengan ringan. Katakan padaku. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Gaspar Jin, Mandy Zimmer tidak punya cara yang lebih baik. Dia hanya bisa menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang masih hidup. Dan perlahan berkata, beginilah adanya. Ayahku pergi ke tempat bawah tanah kemarin. Pada saat ini, Mandy Zimmer dengan cepat menceritakan masalahnya. Dan kemudian berbisik. Dengan apa yang saya ketahui tentang orang-orang ini, sangat tidak mungkin masalah ini berakhir di sini. Jadi, aku khawatir Araceli Hoffman akan menyusahkan Harvey York. Saya berharap keluarga Jin kami di Mordu dapat maju secara langsung dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Sehingga Araceli Hoffman tidak akan berani main-main. Mandy Zimmer rapi dan langsung ke intinya. Tanpa omong kosong. Di wilayah keluarga Hoffman. Apakah keluarga Hoffman begitu sombong? Gaspar Jin tersenyum kecil. Sepertinya. Seperti yang dikatakan orang luar. Keluarga Hoffman akan menelan sisa Jinling kali ini. Dan kemudian keluarga Hoffman akan mendominasi. Kamu dan priamu adalah duri di mata mereka. Duri di daging. Mandy Zimmer sedikit mengangguk dan berkata. Karena Patriark, Anda tahu betapa sulitnya berurusan dengan keluarga Jinling Hoffman. Maka saya harap Patriark dapat mengambil tindakan sekali dan menyelamatkannya. Saya, Mandy Zimmer, berterima kasih atas apa yang telah Anda lakukan, Patriark. Aku bisa membayar berapapun harganya untuk ini. Bahkan jika itu adalah kepala rumah ke-9. Hei. Ini pertama kalinya kamu dan aku bertemu. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kamu adalah keluarga Jin. Dan bisnismu adalah bisnis kami. Gaspar Jin tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan mengurus masalah ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.